Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widodo Ansaputra dengan NIM 2111270060, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, semester 6C, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan berkelanjutan bidang kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Konsep dasar. 1. Pengertian pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ini berarti mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengambilan keputusan pembangunan. 2. Pengertian kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Kesehatan yang baik merujuk pada kondisi fisik, mental, dan sosial yang optimal dari individu. Ini mencakup tidak hanya ketiadaan penyakit atau cacat fisik, tetapi juga keseimbangan emosional, kebugaran fisik, dan hubungan sosial yang baik. Dalam konteks kesehatan yang baik, individu merasa sehat secara keseluruhan dan mampu berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. B. 17 poin kajian pembangunan berkelanjutan dunia atau PBB. Yang pertama, menghapus kemiskinan. Yang kedua, mengakhiri kelaparan. Yang ketiga, kesehatan dan kesejahteraan. Yang keempat, kualitas pendidikan yang baik. Yang kelima, kesetaraan gender. 6. Air bersih dan sanitasi. 7. Akses ke energi yang terjangkau. 8. Pertumbuhan ekonomi. 9. Inovasi dan infrastruktur. 10. Mengurangi ketimpangan. 11. Pembangunan berkelanjutan. 12. Konsumsi dan produksi berkelanjutan. 13. Mencegah dampak perubahan iklim. 14. Menjaga sumber daya laut. 15. Menjaga ekosistem darat. 16. Perdamaian dan keadilan. 17. Revitalitas kemitraan global. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang bertema kesehatan dan kesejahteraan. In order to develop safe and effective treatments for Alzheimer's disease, researchers conduct rigorous scientific studies known as clinical trials. There are 4 types of clinical trials for AD, each targeting different aspects of the disease. Prevention trials look for solutions that prevent Alzheimer's in people at risk. Diagnostic trials test new ways to identify AD in its earliest stages. Treatment trials attempt to slow or stop the progression of the disease. And quality of life trials aim to reduce symptoms and improve comfort for those living with Alzheimer's. Every treatment tested in a trial is unique, but they all go through standard phases in order to determine the safety and effectiveness of the proposed treatment. Phase 1 trials are small and assess the safety of a new treatment. Phase 2 trials are larger and test the effectiveness of the new treatment. Phase 3 trials are even larger and continue to measure the treatment's effectiveness and side effects, comparing its performance to what is currently available. If the treatment is deemed effective, it gets submitted to the FDA for regulatory approval. If approved, the treatment is released to the public and it moves to a Phase 4 trial, also known as a post-marketing surveillance trial. Researchers continue to gather information on its effects in various populations and any side effects associated with long-term use. These phases are put in place to ensure that participant safety comes first. While some treatments never get past the first phase, all trials help advance our understanding of the disease. If you want to know more about current research around Alzheimer's disease and potentially participate in a study yourself, visit atri.usc.edu to learn more about the studies and research happening now. C. Program pembangunan berkelanjutan kesehatan yang baik dan kesejahteraan. 1. Tujuan PBB atau Program Dunia dalam Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan adalah memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.
memerangi penyakit-penyakit menular, tidak menular, serta meningkatkan kesejahteraan umum secara global. Ada beberapa tujuan kesehatan PBB termasuk A. Mengurangi kematian anak dan ibu. Ini meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang aman selama kehamilan dan persalinan, serta memperkuat sistem kesehatan untuk mengurangi kematian bayi dan ibu. B. Pemberantasan penyakit menular. Melakukan upaya besar untuk mencegah, mengendalikan, dan menghapus penyakit menular seperti HIV atau AIDS, malaria, dan tuberkulosis. Yang C. Penanggulangan penyakit tidak menular. Mengurangi angka kematian akibat penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, diabetes, dan kanker dengan meningkatkan kesadaran, pencegahan, dan pengobatan. Yang D. Peningkatan gizi. Ini meningkatkan gizi dan memerangi kelaparan dengan memastikan akses terhadap makanan bergizi dan mengatasi masalah gizi kronis seperti kekurangan gizi dan obesitas. Yang E. Akses universal terhadap layanan kesehatan. Memastikan bahwa semua orang tanpa memandang latar belakang ekonomi atau geografisnya memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Yang F. Penguatan sistem kesehatan. Membangun infrastruktur kesehatan yang tangguh untuk tenaga dan fasilitas kesehatan yang memadai untuk meningkatkan respons terhadap ancaman kesehatan. Yang kedua, program pemerintahan RI dalam menggalak gaya dan hidup yang sehat. Program pemerintah Indonesia dalam menggalakkan gaya hidup sehat telah menjadi fokus penting dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa inisiatif telah diluncurkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dalam hidup sehat dan mengurangi prevalensi penyakit yang terkait dengan gaya hidup tidak sehat. Beberapa program yang dapat disebutkan adalah yang pertama, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS. GERMAS adalah inisiatif pemerintahan Indonesia untuk mendorong masyarakat mengadopsi gaya hidup sehat melalui promosi pola makan sehat, olahraga teratur, tidak merokok, dan menghindari konsumsi alkohol berlebihan. Program ini diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan dan melibatkan berbagai pihak seperti lembaga pemerintahan, swasta, dan masyarakat umum. Yang B. Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. JKN adalah program jaminan kesehatan yang bertujuan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada seluruh penduduk Indonesia. Dengan akses yang lebih mudah dan terjangkau terhadap layanan kesehatan, diharapkan masyarakat lebih mungkin untuk mendapatkan perawatan yang tepat waktu,
dan mencegah penyakit. Yang C. Kampanye anti rokok. Pemerintahan telah melakukan berbagai kampanye anti rokok untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya merokok bagi kesehatan. Langkah-langkah ini termasuk peningkatan tarif cukai rokok, larangan iklan rokok, dan promosi ruang bebas asap rokok. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.